Selamat berjumpa kembali di video kesadaran ini. Sahabat, kesadaran di dunia yang semakin bising, arah yang paling jarang dikunjungi manusia adalah ke dalam. Sebagian besar orang mencari makna di luar diri, namun terjebak pada bayang-bayang yang semu. Dunia yang kita lihat hanyalah 5% dari keseluruhan realitas yang ada. Sisanya adalah lapisan frekuensi yang seringkali disebut sebagai alam gaib. Video ini hadir untuk membedah misteri tersebut, bukan sebagai klinik, melainkan sebagai sebuah sistem mekanika kesadaran yang terstruktur. Melalui pendekatan yang sistematis, video ini mengeksplorasi dua pilar utama. Satu, ontologi, yaitu membedah materi penyusun dimensi non-fisik, mulai dari partikel cahaya, hukum ruang dan waktu yang relatif, hingga arsitektur rumah diri di dimensi tinggi. Dua, metodologi, memberikan panduan teknis tentang bagaimana kesadaran manusia dapat bergeser frekuensi, melewati lapisan astral, hingga mencapai kekosongan besar secara sadar dan aman. Tujuan video ini: 1. Demistifikasi, mengubah pandangan mistis yang menakutkan menjadi pemahaman energi yang logis dan transendental. 2. Edukasi navigasi, memberikan protokol keamanan batin agar penjelajah tidak tersesat dalam distorsi pikiran atau ego. 3. Integrasi, membantu penonton memahami cara membawa kebijaksanaan dari dimensi cahaya ke dalam sandiwara dunia agar hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Video ini adalah panduan komprehensif yang membedah struktur dimensi di luar fisik dan teknik untuk mencapainya secara sadar. Fokus utama video ini adalah menjawab dua pertanyaan besar. Apa materi penyusun dimensi tersebut, dan bagaimana mekanisme kesadaran manusia mampu menembus batas-batas materi? Sebuah karya audiovisual bagi mereka yang ingin memahami spiritualitas melalui mekanika kesadaran. Apa yang kita sebut sebagai kenyataan hanyalah persepsi yang dibatasi oleh panca indera. Di luar spektrum cahaya tampak, terdapat lapisan realitas yang lebih luas dan kompleks. Video ini tidak akan berbicara tentang mitos, melainkan tentang frekuensi, energi, dan struktur kesadaran. Kita akan membedah anatomi alam gaib dan mempelajari protokol teknis untuk menavigasinya. Bayangkan realitas sebagai sebuah tangga nada atau spektrum frekuensi radio. Apa yang kita sebut sebagai dunia fisik hanyalah satu frekuensi rendah yang sangat padat. Di atasnya terdapat lapisan-lapisan keberadaan yang semakin halus, semakin cepat getarannya, dan semakin sedikit hambatannya. Hierarki eksistensi bukanlah tentang tempat yang jauh di atas awan, melainkan tentang lapisan-lapisan realitas yang bertumpuk di titik yang sama. Dimensi gaib adalah wilayah di mana materi tidak lagi berbentuk solid, melainkan berbentuk energi murni. Memahami hierarki ini adalah kunci untuk menyadari bahwa kita tidak berpindah tempat. Kita hanya menggeser fokus pada lapisan realitas yang berbeda. Apa materi penyusun dimensi gaib? Jika dunia fisik disusun oleh atom dan molekul, maka dimensi batin disusun oleh partikel cahaya dan informasi. Di lapisan ini, pikiran dan perasaan memiliki massa dan bentuk. Inilah mengapa dalam penjelajahan batin, niat dapat menciptakan struktur secara instan.
Materi non-fisik ini sangat responsif terhadap kesadaran. Ia adalah substansi yang membentuk rumah atau puncak gunung yang sering ditemui para penjelajah. Ia nyata, namun sifatnya tidak permanen. Ia adalah proyeksi dari energi yang lebih tinggi yang memadat menjadi bentuk yang dapat dikenali oleh memori kita. Setiap lapisan dimensi memiliki ekosistemnya sendiri. Lapisan yang paling dekat dengan fisik sering disebut alam astral, masih membawa residu emosi manusia. Disinilah distorsi dan drama sering terjadi. Namun, semakin kita naik menuju dimensi spiritual, ekosistemnya menjadi semakin stabil dan bercahaya. Arsitektur di dimensi ini tidak dibangun dengan semen, melainkan dengan geometri suci dan konsistensi energi. Di sini, penduduk atau entitas yang ada bukanlah sosok yang harus ditakuti, melainkan representasi dari tingkat kesadaran. Memahami ekosistem ini membantu penjelajah untuk tetap tenang dan tidak terjebak pada fenomena permukaan. Hukum fisika batin berbeda dengan hukum fisika bumi. Di sini, waktu tidak bersifat linier. Masa lalu, sekarang, dan masa depan bisa hadir dalam satu titik kesadaran. Ruang tidak lagi menjadi penghalang. Jarak sejauh apapun dapat ditempuh hanya dengan satu tarikan niat. Hukum utama di sini adalah hukum resonansi. Apa yang kau pancarkan, itulah yang kau datangi. Untuk menjelajahi dimensi non-fisik, kita memerlukan kendaraan yang sesuai dengan frekuensi dimensi tersebut. Inilah yang disebut sebagai tubuh energi atau tubuh cahaya. Ia bukanlah sesuatu yang harus diciptakan, melainkan sesuatu yang sudah kita miliki, namun seringkali dalam keadaan non-aktif. Tubuh energi adalah jembatan antara ruh yang tak terbatas dengan fisik yang terbatas. Saat kita melakukan penjelajahan batin, sebenarnya kita sedang memindahkan pusat kesadaran kita dari saraf fisik ke sistem saraf energi ini. Memahami anatomi ruhani adalah langkah awal untuk memastikan kendaraan kita stabil dan siap melakukan perjalanan jauh melampaui batas kulit. Alam semesta memberikan kita perangkat keras biologis untuk mengakses dimensi tinggi. Kelenjar pineal sering disebut sebagai mata ketiga. Kelenjar kecil di pusat otak ini berfungsi sebagai antena penangkap frekuensi halus. Secara biologis, ia mengatur ritme tidur dan bangun kita. Namun secara spiritual, ia adalah portal transendensi. Saat kelenjar ini teraktivasi melalui keheningan dan niat yang murni, ia mengubah sinyal-sinyal energi dari dimensi tinggi menjadi gambaran visual dan pemahaman yang bisa ditangkap oleh otak fisik kita. Ia adalah jembatan yang menghubungkan biologi dengan spiritualitas. Kunci untuk membuka gerbang dimensi bukanlah kekuatan otot, melainkan frekuensi gelombang otak. Saat kita berada di gelombang beta, kita terkunci di dunia fisik. Namun, saat kita memasuki ambang tidur atau meditasi dalam, di frekuensi theta, pintu dimensi mulai terbuka. Keajaiban terjadi ketika gelombang theta yang dalam bertemu dengan gelombang gamma, yaitu frekuensi pencerahan dan pengolahan informasi tingkat tinggi. Di spektrum inilah pemahaman tiba-tiba atau unduhan pengetahuan terjadi. Dengan melatih otak untuk tetap sadar di frekuensi ini, kita tidak lagi sekadar bermimpi, melainkan melakukan perjalanan sadar ke dalam struktur realitas yang lebih dalam.
Penjelajahan dimensi tidak dimulai dengan gerakan fisik, melainkan dengan penyelarasan frekuensi. Langkah pertama adalah mematikan input dari dunia luar melalui keheningan total. Kita mulai dengan mengatur ritme napas, bukan hanya sebagai pertukaran oksigen, tapi sebagai pompa energi. Saat napas melambat dan tubuh memasuki relaksasi ekstrem, kita mulai melakukan perpindahan suatu kondisi ke kondisi lain. Kita menarik kesadaran dari ujung-ujung saraf fisik dan mengumpulkannya di satu titik fokus. Penyelarasan ini memastikan bahwa kesadaran kita cukup ringan untuk terlepas dari gravitasi pikiran harian Anda. Di dimensi non-fisik, fokus adalah kemudi dan rasa adalah radar. Kita tidak bergerak dengan otot, melainkan dengan niat. Jika Anda memfokuskan perhatian pada sebuah titik cahaya, kesadaran Anda akan tertarik ke sana secara instan. Namun, visual bisa menipu. Disinilah rasa berperan. Rasa tenang, luas, dan rindu adalah konfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Jika visual terasa kacau, kembalilah pada rasa damai di pusat dada. Di sini, arah ditentukan oleh kemurnian tujuan Anda. Apa yang Anda cari dengan sepenuh rasa, itulah yang akan termaterialisasi di depan kesadaran Anda. Ruang batin memiliki filternya sendiri. Protokol keamanan yang paling utama adalah kestabilan emosi. Ketakutan atau agresivitas akan menarik Anda pada frekuensi astral yang rendah dan membingungkan. Sebelum menjelajah, kita membangun lapis perlindungan melalui afirmasi dan niat murni. Jika Anda menemui distorsi atau proyeksi pikiran yang tidak nyaman, cukup naikkan frekuensi Anda dengan rasa syukur atau cinta kasih. Di dimensi ini, getaran tinggi adalah perisai yang tak tertembus. Keamanan Anda dijamin oleh sejauh mana Anda mampu menjaga ketenangan batin tetap utuh. Tahap akhir dari metodologi ini adalah pelepasan segala bentuk. Memasuki kekosongan besar. Ini adalah teknik melepaskan fokus pada objek seperti cahaya, bangunan, atau pemandangan dan mulai memfokuskan diri pada sang pengamat itu sendiri. Dalam kekosongan ini, teknik navigasi tidak lagi diperlukan karena tidak ada lagi jarak antara Anda dan tujuan. Anda hanya perlu diam dan menjadi. Kekosongan ini adalah laboratorium murni, di mana ego luruh dan kesadaran murni bersentuhan dengan titik nol semesta. Disinilah perjalanan berubah dari melihat ke menjadi. Penjelajahan dimensi tinggi bukan sekadar wisata visual, melainkan proses pertukaran data. Fenomena ini disebut pemahaman yang tiba-tiba. Di dimensi batin, informasi tidak berbentuk kata-kata, melainkan paket energi utuh. Saat Anda kembali ke kesadaran fisik, paket ini terurai menjadi pemahaman, ide, kreatif, atau kebijaksanaan yang tiba-tiba Anda miliki tanpa proses belajar formal. Ini adalah mekanisme unduhan dari kecerdasan universal ke dalam otak biologis. Pemahaman tiba-tiba adalah bukti bahwa ketika kesadaran menyentuh sumbernya, ia membawa pulang kebenaran yang melampaui logika manusia. Paparan terhadap frekuensi tinggi secara terus-menerus akan mengubah struktur biologis Anda. Penjelajahan batin yang mendalam
berdampak pada sistem saraf yang lebih stabil, penurunan hormon stres secara signifikan, dan peningkatan koherensi jantung. Tubuh fisik Anda mulai beradaptasi dengan cahaya yang Anda akses di dalam meditasi. Hasilnya bukan hanya kesehatan yang lebih baik, tetapi juga perubahan pada cara sel-sel Anda bergetar. Anda menjadi lebih sensitif terhadap energi, lebih tenang menghadapi tekanan, dan memiliki daya tahan mental yang tak tergoyahkan oleh drama duniawi. Puncak dari seluruh metodologi ini bukanlah untuk meninggalkan dunia fisik, melainkan untuk menjadi jembatan baginya. Setelah melihat luasnya dimensi batin dan memahami bahwa dunia ini hanyalah sandiwara yang ringan, Anda tidak lagi terikat oleh ketakutan. Anda tetap bekerja, berkarya, dan mencintai, namun dengan perspektif dari ketinggian. Anda membawa frekuensi rumah ke dalam rumah fisik Anda, menjadi jembatan. Berarti hidup dengan kaki yang membumi, namun kepala yang menyentuh langit. Disinilah tugas utama seorang penjelajah, mewujudkan kedamaian dimensi cahaya di tengah padatnya dunia materi. Navigasi multidimensi telah membawa kita melihat bahwa batas antara gaib dan nyata hanyalah tipisnya sebuah persepsi. Penjelajahan telah usai, namun keberadaan Anda yang baru saja dimulai. Jangan mencari keajaiban di luar sana. Jadilah keajaiban itu sendiri, karena pada akhirnya perjalanan terjauh dan terdalam yang pernah dilakukan manusia adalah perjalanan untuk menemukan dirinya sendiri. Selamat pulang ke dalam cahaya.